Halo, ketemu lagi di Offside Duo hari Selasa. Bahas apa ya, Coach ya? Ini aja terus ya, kita bahas Club World Cup, transfer, Club World Cup, transfer. Ya, daripada kita bahas ini, Piala Presiden nggak penting kan, nggak usah bahas itulah. Kita Emang bahas, udah mulai? belum, ntar lagi baru mau mulai tanggal 6. Pelatih yang All Star kan si Rahmat Darmawan kan, mantap banget tuh. Oke, kita bahas dari Club World Cup yang seru nggak seru, tapi menurut gua sekarang lumayan seru. Udah memasuki babak knockout, dan kemarin kita lihat ada di bagian yang menuju 8 besar ya. Udah ada tim-tim besar ketemu, PSG ketemu Munchen, terus juga ada Chelsea sama ketemu Palmeiras. Nggak begitu seru, ini lebih ke romantisme antara pemain barunya yang nanti akan dibeli Chelsea. Estevao akan ketemu Chelsea-nya, sama di itu ada Madrid sama Juve sih, lumayan seru tuh. Madrid Juve sama Inter itu. nanti Inter bisa ketemu City. Iya, Inter menang City, dua-duanya. Madrid, Juve yang seru. Tapi gue lebih Sama PSG Madrid nanti. Iya. Lu nganggap remeh Juve banget lu. Lu nonton Juve lawan City? Ya gitu lah. Ya gitu Lu lah. nonton nggak Juve lawan City? Nonton highlights doang gua. Nah, Gue nonton cukup, highlight saya cukup. Gue nonton tuh yang full tuh Inter sama PSG doang. Udah yang lain itu gue males nonton Parah. yang lain full. Sisanya extended highlights aja. Nah, kita ngomongin dulu dari Chelsea dulu, Coach. Ini juga menarik karena dia butuh extra time buat ngalahin Benfica. Tapi ya kartu merah juga, habis itu bisa ngebantai kan. Tapi ya lumayan lah. Lumayan apanya? Benfica kan juga gak jelek-jelek banget. Jelek juga. Benfica. Di Eropa gak Asli jelek banget lah. Jelek juga di Eropa. Kokcu. Lu kalau pemain kayak Otamendi sama Di Maria masih jadi starter, ya udah menjelaskan tim lu kayak apa. Pavlidis kan tahun lalu lumayan sangar ya di Eropa kan, dia berapa gol gitu. Yang dia nyetak gol ke gawang Barca cukup banyak kan ya? Enggak. Barca apa siapa yang dia cetak gol ya? Pavlidis. Enggak lah, Kokcu lagi. Antonio Kokcu ini Silva. overrated player ini. Nah, gue juga setuju Belum kalau Kokcu. Aurnes juga. Itu dua-dua dari Feyenoord tuh. Iya. Itu juga itu kan sempat dibilang katanya diincar Ten Hag kan, Kokcu dari Feyenoord, taunya mainnya gitu doang. Tapi Chelsea juga menunjukkan ya dia lumayan dah, eksperimen-eksperimen. Nyata dia Chelsea lebih baik, ujungnya, definitely. Dan Chelsea sangat layak lolos. Tapi kalau bilang bagus ya different cake. Gue bilang Chelsea mainnya jelek, Benfica jelek banget. Butuh extra time, butuh kartu merah buat jadi menang. Akhirnya Nkunku, Neto, Dewsbury Hall. Ini grup paling gampang ya. Dari grup ini ada yang lolos ke ini semifinal. Si ini kan, si siapa? Dua ini Palmeiras Botafogo kan. Iya. Iya. Nah Chelsea ketemu Palmeiras baru masuk semifinal. Baru ketemu lawan berat Nah. antara Inter atau City tuh nanti. Iya. Chelsea. Terus juga Inter ketemu Fluminense, sama City lawan Al Hilal. Lebih seru lagi kalau ternyata City kalah sama Al Hilal, ketemulah Simone Inzaghi sama Inter di sana. Wah, itu ada reuni-reuni. Jangan-jangan Inter kalah sama Fluminense lo. Jangan ngarep juga lo. Nggak gitu. Inter bagus mainnya. Kalau Inter kalah sama Fluminense batal beli jersey Inter. Barella menjadi pemain dengan chance created terbanyak hanya dalam 2 pertandingan, tapi golnya sedikit. Jadi ya menunjukkan Inter sudah oke lah. Tapi itu tipikal Inter kan, gol sedikit. Golnya sedikit, chance creatednya banyak, buang-buang peluang, dibobolin juga suka kadang-kadang kendor gitu. Terus di PSG, nah gue tadi ngelihat si Bayern Munchen dibilang dominan, tapi kebobolan 2 juga menurut gue juga bukan membuat dia kelihatan solid banget. Tadi gue ngeliat permainannya sedikit di babak pertama, terus gue nggak nonton lagi. Gue melihat kayaknya Munchen yang sekarang tuh kayak agak fragile gitu. Even udah ada Jonathan Tah ya sama Upamecano, gue nggak merasa Munchen ini bukan fragile, tapi bukan Munchen 5-6 tahun yang lalu. Iya. Nggak kualitas gitu. masih lebih ke kualitas pemain sih kalau gue bilang. Iya sih. Ya ini kan juga dia apalagi nggak ada Musiala, wah selesai loh. Gnabry, dan golnya itu kan Harry Kane benar-benar gol individual, dia ada shooting dari luar lah. Iya, shooting dari luar, deflect sama sudut sempit, benar-benar gol. Tapi golnya Goretzka keren sih kalau gue bilang. Keren. Goretzka keren. Benar-benar dia lihat celah gitu. Iya. Lawannya Jorginho tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Iyalah lawannya. Iya. Jorginho masih jadi starter. Udah habis. Experience nggak bisa bohong.
Ya kalau di Jorginho di Liga Brazil wajar lah. Ntar Modric juga di Milan starter kok umur Iya. 38 tahun 39 Iya. ya dia. Itulah menunjukkan kualitasnya Liga Serie A. aki-aki. Harry Kane tapi nggak apa, Harry Kane udah pecah telur, dapat trofi. Kita lihat apakah Harry Kane bisa memberikan trofi lebih banyak untuk Bayern Munchen lagi. Terus juga tadi PSG Inter Miami gue nonton sebentar. Lagi-lagi gue cuman pengen lihat secara Inter Miami bisa ngelawan apa enggak. Nyata coba lihat statistiknya, nyata nggak bisa ngelawan secara 90 menit ya iyalah, wajar. Tuh jauh banget. Dan ini gue kemarin ngelihat Joao Neves kan sama Vitinha dibilang sedikit kalah bersinar dibanding Vitinha. Tapi hari ini Joao Neves membuktikan dia Iya. bisa juga Bisa. ngegolin. Iya, iya. Nggak cuman menjadi Penutup Iya. Vitinha. ya dan bukan cuman pelayan doang tapi juga Iya, bisa iya, menjadi end iya. produknya. Oke lah nih Iya. dua-duanya sama Vitinha, Oke, iya. Joao Neves. Tiga-tiga sama Sama Fabian Fabian Ruiz Ruiz juga tadi Iya, kan. iya. Golnya keren banget itu, Iya. tak anjir. Itu tiga itu komplit banget. Ngeri banget. Sampai Lee Kang In masuk, Iya, cuman bisa passing ke belakang. anjing. Itu doang sih yang bikin jomplang. Dembele juga akhirnya main untuk pertama kalinya Ya di tapi kelihatan Piala Dunia. apanya Belum ngecun ya. ritme irama bermainnya Iya, belum. nol, kelihatan Belum. banget tuh. Baru join dia kan. Ya. Tapi gue heran deh kok banyak yang mendisgracekan Inter Miami ya coach. Gue ngerti kemarin siapa ya? Ya, Hari ini kan emang Zlatan ya. jelek banget. Iya, cuman kan ya lu MLS ya, what do you expect gitu dari Iya. tim MLS. Orang Ini bilang bener-bener kayak tim pro, kayak Persija lawan Coach FC. coach kayak coachnya yang amatirnya. Coach yang bapak-bapak Iya, iya. lawan Persija. Itu babak pertama 4-0 itu gigi 2 loh. Bukan Sampai- gigi 4, gigi 2. Sampai si Zlatan bilang ini patung Messi bermain dengan patung-patung. Lah ya lo expect apaan Zlatan, sama kayak kemarin si ini Ronaldo Nazario bilang Beckham jangan cuman Messi, ayo tambahin lagi main-main yang bisa membantu Messi, karena Messi tuh Iya. sebenarnya main di sini pengen main santai, bukan dia yang menggendong juga ujung-ujungnya kan. Ujungnya ngegendong. Ujung-ujungnya gendong juga. Dan Suarez sudah disuruh masuk panti jompo aja Suarez itu. Busquets juga ya. Komplain terus kerjanya. Suarez sudah kelihatan tabiatnya. Artinya Nggak ada. didatangkan Suarez, Busquets dan juga Alba ternyata tidak seberpengaruh itulah. Gak ada umur. Udah 30. Itu di total umurnya 200 tahun lebih itu. Anjing. Ya kalau di MLS, MLS aja dia nggak juara ya. Iya. Apalagi yang kayak gini. Ya what do you expect umur 38, 36, 38. Kipernya udah kiper bekas Eropa juga Ustari. Kipernya aja 49. Iya, kipernya 40 nggak salah tuh ya. 38 ya umur. 38 I benar-benar. mean, makanya dikumpulin 200 lebih umurnya. Anjing. Iya sih. Kacau. Ya, tapi ya lawannya lagi-lagi juga lawannya PSG kan. Mungkin kalau lawannya yang lebih jelek gitu ya mungkin nggak akan separah ini. Lo tau kelihatannya apa? Apa? Di transisi. Iya. Itu kelihatan banget transisinya. Beda lah, kalah cepet lah. Dan mereka nggak bisa di babak pertama ya, Hmm. nggak bisa pegang bola lebih dari 3 detik. Parah banget. Jauh banget. Asli parah banget. Tapi kemarin gue sempat lihat. Mas Rano tau bilang apa preskon? Babak pertama bloodbath. Iya. Bersimbah darah dia, berdarah-darah. Tapi masih ada yang nyinyirin sama-sama IM. Tapi ini nggak dibantai 5-0 anjing ya. Lo beda. Lawan Inter Milan di final Liga Champions ngegas dia. Ini mah mainnya santai anjir. Santai banget. Iya, Dan orang. babak kedua gigi 1. Iya, santai banget mainnya. Dan udah gak niat lagi babak kedua. Barcola mainnya udah gocek-gocek, santai. Gila sih emang nih tim paling ngeri lah sekarang. Barcola, Doe, Ini Kvaratskhelia. calon kuat juara nih. Iya. Oke, terus juga nextnya apa? Udahlah ke transfer aja lah. Ada Juve. Nggak ada Juve nggak mungkin menang ya coach ya kalau menurut lu ya. Ya bukan nggak mungkin, pasti ada kemungkinan menang. Tapi kalau Juve mainnya kayak lawan City, ya selesai. Jadi Juve harus berubah, Madrid menurun, baru Juve bisa menang. Madrid lawan Juve, terus ada Dortmund lawan Monterrey. Ini nggak gampang loh lawan Monterrey loh. Ada Sergio Ramos, please ada Dortmund juga Please soalnya nggak deh. bagus-bagus amat coach. Lah lu pikir Monterrey bagus? Ya, lumayan, ada pemain pengalamannya Ramos lumayan. itu berapa? Ya, 38 juga apa 40 deh. Iya. Terus ada Sergio Canales, ada siapa lagi? Ya umur berapa semua? Segitu semua, udah tua-tua semua. Udah tua semua. Sama siapa lagi sih main-main tuh? Oh, Canales yang terkenal kan. Oh, Medina, timnas itu kan. Gusman, udah itu doang sih.
Kalau sampai Dortmund kalah sih disgrace banget buat Dortmund sih. Berarti ini Madrid akan ketemu, kalau menang lawan Juve akan ketemu Dortmund atau Monterrey. Udahlah fix berarti Dortmund lah. Madrid pasti semifinal berarti nih. Iya. Udah ketemu antar PSG atau Bayern. Enggak City dong. Enggak, iya. Inter akan ketemu Chelsea. Madrid PSG sih. Chelsea paling enak ya. Iya, Chelsea paling enak itu grupnya. Terus City ketemu City PSG harusnya. Iya. Harusnya. Enggak gitu. Ada Inter PSG lagi final. Lu meremehkan nih Inter, coach. Iya, sure. Ya, dan ini ada di Palmeiras ada Sevao ya. Pemain yang kemarin sempat ngamuk katanya digantikan lebih awal waktu lawan Botafogo, dan dia akan menghadapi Chelsea, tim barunya dia yang akan dia pindah nanti habis Piala Dunia Antar Klub, dia langsung pindah kan ke Chelsea. Ini sekaligus ajang pamer ke fans Chelsea, dia bisa apa untuk Chelsea nanti di musim depan. Oke, kita bahas transfer dulu. Bahas apa lagi ya? Nah, ngomongin Chelsea nih, banyak juga Chelsea kalau dipikir-pikir udah dapetin si siapa sebelumnya? Gittens, Delap, Gittens sayap kiri, sama João Pedro. Nah ini João Pedro lumayan suka sih karakter mainnya. Dia bukan striker murni, tapi enggak, gue nggak suka. Suka nih gue, cuman kemarin terakhir dia akhir musim sempat ribut karena si Heke. Iya. Jadi nggak dimainin, dia absen. Dan sempat cedera panjang juga dia. Habis cedera panjang, tetap gacor. Ini tipikal pembelian Chelsea. Harga mahal, kualitas pas-pasan. 50 juta ya, 60 juta euro lah. Iya sih. Lu daripada beli gini mending lu beli satu yang jago 100 juta sekalian. Tapi siapa coach? Ya, lu butuh posisi apa? Striker kan? Striker murni maksudnya. Striker murni, beli Osimhen lah. Iya itu paling. Karena kalau dia kan, ya dia kan? Sebenarnya walaupun bukan yang ngeri itu kalau Osimhen ke PSG. Iya. Dong lengkap sih dia. Anjrit bener-bener. Gak ada Gonzalo Ramos bye-bye dah. Tapi jadinya sayap-sayapnya jadi gak bisa seleluasa itu gak sih coach? Enggak ngaruh. Mainnya jadi kayak target man gitu gak ya? Enggak ngaruh, tetap mereka berusaha cetak gol. Ya, tapi menurut gue ini oke. Jadi dia punya banyak opsi ya selain Jackson. Siapa? Si Chelsea kan. Chelsea itu punya 45 opsi man. Enggak, kalau tahun lalu kan pilihannya cuman siapa ya? Jackson sama Nkunku doang kan. Karena Maresca mau kerja dengan 25 orang aja. Tapi kan kita bahas pilihan. Iya, dia banyak banget. Pilihannya 45 pemain men. Pedro, siapa namanya? Delap, Jackson. Di kiri ada si siapa? Neto di kanan. Palmer, ada si Gittens juga. Mudryk. Nggak ada dia 5 tahun ke depan anjing. Kagak. Paling 1,5 tahun. Dimundurin ya. Oke lah, Chelsea secara tim masih bisa bersaing lah untuk 4 besar musim depan. Gittens sih menurut gue masih mentah, tapi mahal banget ini. Ini kalau kan gue bilang Chelsea itu 11-12 sama MU. Pemainnya mahal semua. Tapi kualitasnya so-so semua. Lu nggak mau beli Sancho? Lu beli gini ya anjing. Makanya. Wah, aneh juga sih ini orang. Ya, gue gak ngerti lah. Bahkan dia bersedia untuk bayar denda untuk Sancho. Itu mah hina banget tuh. Ini gila sih. Chelsea ya kita lihat lah. Tapi ya secara progres kan dia gak jelek lah. Ada progresnya. Tapi untuk bisa menjadi juara masih jauh sih menurut gue. Jauh. Oke, dari Arsenal. Kita lihat Arsenal ini udah datang Zubimendi. Terus yang Nordgaard sama Kepa. Nordgaard menurut lo buat ngisi di posisi mana coach? Ya 10 juta what do you expect? Iya sih. Untuk lumayan sih Nordgaard. Kayak Jorginho aja pelapis ketiga. Anjing, Jorginho padahal bekas ini loh, nominasi Ballon d'Or loh. Jadi pelapis ketiga ya. Sekarang jadi Nordgaard, sama dia lagi ngincar si Mosquera, back muda potensialnya si Valencia. Oke nih buat, karena pelapisnya dia kan emang dikit kan, back tengahnya cuma Kiwior doang. Sama siapa? Tomiyasu tuh berapa tahun sih absennya coach? 6 tahun. Anjing. Gue gak ngerti. Lu kapan mainnya Tomiyasu anjing? Sama kayak Malaysia, lebih parah Malaysia sih. Gue bilang Tomiyasu tuh mending balikin ke Bolonya. Nih gue kasih Sampdoria duit. Dia. Ya, Sampdoria tuh Bolonya? Sampdoria sangat gue. Gue lupa. Bolonya. Gue bilang, nih gue balikin, gue tambahin 5 juta deh. Biar gak rese lo. Kacau, nyata injury prone dia. Parah. Tapi ya cukup. Artinya dia gak, selain ngincar striker yang belum diincar, tapi dia memperkuat lini-lini lainnya lah, back-backnya diperkuat. Enggak, lini tengah beli 2 DM karena gantiin Partey sama Jorginho make sense. Ya. Belakang gantiin Kiwior make sense. Ya kan? Striker ya. Ini yang gue tunggu-tunggu depan ini minimal 2 nih harus.
2 siapa? Terus Buat sayap kiri. di grup Discord gue ada orang posting, coach ini coach pasti marah apa? Incer Nicholas Jackson. Udah bener-bener Oh iya. udah bener-bener sakit jiwa ini Arteta bener-bener dah. Duh, aneh banget sih kalau Nicholas Jackson mah. Partey ini kemana ya? Belum tahu ya kabarnya kemana. Tapi ya salah dia sendiri sih minta ganti. Arab lah. Oh iya masih bisa sih kalau Arab. Ini bisa banget 32 tahun. Terus ini dia. Inter dapatkan Yohan Boni. Hanya sekali absen 38 laga Parma. Tapi koleksi 6 gol 4 assist anjing. Cuman sekali absen. Dia winger ya? Iya striker winger gitu. Ya kayak Thuram lah modelnya. Tapi lebih ke striker. Badannya kan gede soalnya. Tapi 6 gol 4 assist. Gak pernah absen tapi 6 gol 4 assist. Kapan. Ya madesu lah. Tapi minimal Inter udah punya banyak opsi ya. Selain kalau kemarin kan Arnautovic lu sama pengen opsi kuantitas atau kualitas? opsi seger gue pengennya. Karena kan yang kemarin Korea udah basi gue liat mainnya. Taremi Basmuk, Arnautovic udah terlalu ketuaan. Nah sekarang kan ada si Esposito. Arnautovic dibuang kan? Iya. Esposito kan kemarin main muda, kayaknya buat jadi nomor 9 menjanjikan. Mending gue ambil itu daripada dia. Iya. Dia mah memang pasti masuk si Esposito kecuali dipinjemin lagi ya. Enggak, dia nih si. Oh ini. Iya. Ya 4 striker jadi Inter punya Lautaro, Thuram, Boni sama si Pio Esposito. Thuram juga bapuk gue bilang. Tapi dia bisa lumayan ngerti mainnya Lautaro coach itu yang bagus, bisa dapat chemistry-nya lah. Nggak gampang tuh dapat chemistry pemain. Karena Lautaro sama yang lain tuh nggak pernah cocok sama Taremi sama Arnautovic. Kita lihat nih sama si 2 orang ini cocok nggak? Terus siapa lagi? Samuel Ricci nih. Murah. Ini lumayan bagus sih pemain dari Torino. Samuel Ricci 23 juta euro. Dia DM tapi yang nggak terlalu defense juga, lebih ke DM modern lah. Ini cukup oke dia mainnya, lumayan lah. Padahal nih Inter juga tadinya sempat ngincer tapi nggak tahu kenapa akhirnya nggak jadi Samuel Ricci. Terus siapa lagi? Milan. Nah ini juga kemarin gue ngeliat ada adegan nangisnya Pogba, terharu gue. Drama king. Tapi ya bagus lah dia akhirnya bisa kembali ke sepak bola. Which is good. I mean, gue sih happy aja untuk dia. Dan ya lo harus buktiin Pogba. Kalau lo dikasih kesempatan kedua, udah jangan lagi tiktokan, jangan banyak. Gak akan berubah itu mah. Maksudnya jangan lebih heboh di luar lapangan daripada dalam lapangannya. Apalagi lo udah tua gitu, udah nggak bisa seprima dulu, udah banyak cederanya, terus juga udah nggak seprime dulu. Jadi ya ini kesempatan kedua lo sama si Ansu Fati tuh. Sama yang terakhir yang lagi rame kan, Gyökeres nih coach lagi ngambek katanya. Dia ngancem nggak datang training, nggak datang apapun lah dipanggil karena dia dikasih waktu seminggu lagi buat libur. Tapi dia bilang nggak akan balik karena si presidennya bilang kan emang nggak akan terima tawaran 60 juta plus 10 itu kan. Which is gue nggak ngerti nih sampai sekarang gue belum nemuin si agennya si Gyökeres menunjukkan buktinya apakah memang benar si presidennya pernah bilang atau ada bukti. Ya kalau bilang itu nggak ada dasar kuat, hukumnya. Kan? Tapi masalahnya sih itunya yakin dia punya bukti si agennya bilang. Makanya gue penasaran tuh kalau Gyökeresnya sampai ngamuk kayak gini, antara dia terlalu percaya sama agennya atau agennya emang play bluffing duluan, atau memang di sini presidennya yang bohong. Karena dia sampai ngebuka lagi buat MU kan setelah Arsenal kemarin. Portugis scam. Enggak dong. Tapi dia kan bukan Portugis, dia kan orang Swedia. Tetap dari ini scam lah. Dia itu 60 juta. Kalau dia umurnya 19-20 gue, oh ya mungkin bisa. Dia 29. pernah di Coventry City ya. Iya. Dia lama di tim-tim Senenjana. Umur 27 loh. Iya. 80 juta not worth it. Mending Sesko sekalian. Ya lebih mudah. Iya kan? Tapi jaminan golnya belum ada kok. Nah emang Gyökeres janji. Lu lihat Nunes aja tuh. Iya, di Portugal doang sih ya. Tapi ya daripada lo, kalau Arsenal daripada lo pemain-pemain yang ada dengan Gyökeres dong. Tapi gak buat 80 juta juga ya. Kalau 60 juta 10 juta enggak juga kemalan. 30 plus paket anjing, Big Mac. Gak bakal ada anjing striker segitu mah. Paket Big Mac. Vlahovic aja gak ada yang ngincar sampai sekarang nih. Terus juga siapa lagi selain Gyökeres ya yang lagi ngambek itu ya belum ada lagi. Sesko bahkan belum ada pergerakan sama sekali. Sampai MU juga ujungnya Moreno lagi. Tammy Abraham tuh mau ke Besiktas tuh, ke Turki juga. MU pemainnya belum ada yang laku sampai sekarang. Sancho, Malaysia juga balik. Terus Anthony, Rashford belum ada yang laku juga. Jadi masih ada sebulan ke depan
kita akan update lagi untuk bulan-bulan ke depan, sebulan ke depan. Kayaknya belum ada ya kira-kira. MU yang ngincer tuh siapa ya? Belum ada ya terakhir ya? Karena katanya ngincer Isak juga buat striker. Nah, tapi ya kalau harganya 80 juta mah sampai Scam. mawon lah. Oke, ada lagi? Oh, ini ada Ronaldo nih. Akhirnya dia udah ngamanin jasa sampai 2027. Good for him, cari duit sebanyak mungkin. Yoi. Bahkan hitungan 2 menit dia udah bisa beli PS5. PS5 harganya berapa? 10 juta ya? 8 juta ya? Kalau 2 menit. Per hari 550.000 euro anjing. Gila sih ini duitnya. Dan dia punya 550.000 10 M. 10 M. Gila. Sehari 10 M. Aduh. Per minggu 3,8 juta euro. Ini udah berapa triliun. Iya. Ya itulah. Setahun. Udahlah, selalu dah berapa. Selalu lah Ronaldo mau ngapain lah. Capek. Suka-suka lu lah. Iya. Tapi dia juga punya power buat memilih pelatih yang approval pelatih. Akhirnya dipilih Portugal si Jorge Jesus. Iyalah. Mantan Benfica juga nih ya. Scam juga. Anjing. Enggak, dia mah lumayan bagus lah di Benfica. Lihat aja Jorge ntar. Jesus. Kalau di Arab ya kita nggak tahu lah. Rank 4. Di Arab aja rank 4 lu. Al Nassr. Berarti Pioli udah cabut ya? Pioli kemana? Ujungnya Serie A lagi nih. Iya iyalah, kemana lagi? Siapa lagi? Itu kan Liga Arisan, pelatihnya Gitu, digilir. muter-muter doang. Anjing. Kocak Serie A itu. Udah gak jelas ini. Arab juga gak jelas pelatih-pelatihnya. Oke lah, sampai sini aja. Kita akan belum ada transfer menarik. Sambil kita nunggu juga nanti pergerakan dari sepak bola lokal ada apa, mungkin transfer menarik juga. Katanya Tom Haye mau ke Persija, coach. Gue gak ngerti bener apa enggak tuh. Karena belum ada klub kan. Banyak main-main kita yang kontraknya habis. Sampai sekarang belum ada kepastian Gue klubnya. dengar dia mau balik Karen Fine. Nah, mendingan gitu sih. Ya iyalah. Menurut gue kalau main ke Persija terlepas ya secara kualitas takutnya menurun gitu. Ya kita lihat nanti di minggu depan apakah ada yang menarik juga. Kita balik lagi hari Kamis. Bye bye semuanya Offsider. Bye.